Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dikurangi kipas angin satu angka enggak bising. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Mana? Itu dia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini diberikan kesehatan untuk kita dapat melanjutkan majelis kita. Saya agak serak, jadi agak baling-baling nanti suara, maklum aja lah. Kita membahas surah Al-Fajr. Sambil menunggu yang lain, kita review dulu pelajaran. Udah 5 ayat ya. Ya 5 ya. Baik, anda talqinkan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Panjang lidzi hijr. Baik. Dua pertanyaan saja untuk mereview pelajaran pekan yang lalu. Kalau mereview berarti tidak boleh buka catatan. Bang Lopran. Apa yang mau tanya? Mau tanya atau mau ditanya? Baik, mau ditanya. Lambat kali jawab. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Qasamul itu diapakan tanwinnya? Wassalam.
Diapakan baca tanwin itu? Coba terangkan. Tidak usah jawab dengan satu-satu kata, Isa. Dengan bahasa keterangan. Ya Allah, salah kali. Untuk jahil nih. Bergabungnya mensukun pada tanwin atau pada lam tasdid secara sempurna. Hah? Bergabungnya mensukun atau tanwin pada lam tasdid secara sempurna. Agak salah ya. Tapi agak salah itu ada betulnya sedikit. Jawab sesuai dengan pemahaman kita pekan yang lalu. Coba jawab sesuai dengan pemahaman kita pekan yang lalu. Termasuk di dalam kami. Tidak, dengan bahasa keterangan, bukan nama-namanya. Ini satu pertanyaan baru ya. Anda rencana 2 pertanyaan, Pak. Baik, Pak Alius. Diapakan tanwinnya itu? Geser-geser juga. Tanwinnya itu nggak tahan lagi, Ustaz. Ya, langsung aja diulang. Jadi tidak ada tanwin lagi, dia langsung aja sombong di dia. Baik, itu Pak Alius insya Allah bisa paham. Tapi orang mendengar tak paham itu. Ini maunya kita paham, orang yang mendengarkan penjelasan kita paham. Nah, gimana caranya? Diapakan ya? Kalau itu sebelumnya yang seperti dijawab Oh itu. tadi, gitu kan. Apa seperti itu Pak? Mana tahu ada yang beda bahasanya. Yang dalam tasdik tanwin sebelumnya bergabung sesudah. Ya kata Bang Nofran tadi menggabung ini ke mana tadi? Bergabungnya mensukun atau tanwin pada lam tasdid secara sempurna. Kalau Pak Alius apa? Di sini dalam tasdik tanwin sebelumnya bergabung. Lam apa tadi? Lam tasdid tanwin apa? Lam tasdid Tahu mensukun pada lam. pakai atau lah yang tadi dulu. Pakai atau langsung yang tadi dulu. Baik, Bang Adi. Bergabungnya mensukun pada tanwin pada lam tasdid secara sempurna. Sama ya? Sama dengan Bang Nofran. Apa? Bunyi Kenapa? nusukun dimasukkan ke lam dengan sempurna. Nusukun di mana? Pada tanwin. Bunyi nusukun pada tanwin. Tanwin digabungkan ke lam dengan sempurna. Kemudian sesuai dengan cerita kita pekan yang lalu lah. Hampir mirip Dengan tidak dengung. dengan tidak bingung. Baik. Sudah, Iko. Pertanyaan. Bagaimana cara membaca tanwin pada kosamun itu? Diapakan tanwinnya maksudnya? Kalau minggu kemarin bergabungnya tanwin sama dengan bergabungnya tanwin dengan lam bertasdid dengan secara sempurna. Karena tasdid itu tasdid pada lam itu sebenarnya tidak ada, dia disempurnakan karena ada tanwin itu. Nah, ulang lagi. Bingung. Bergabungnya tanwin sama seperti abang dulu dengan lam bertasdid. Bergabungnya tanwin ke dalam lam bertasdid, kemudian Dengan secara sempurna. sempurna. Itu tambahan syarah tadi? Salahnya yang antum bilang kan Iya. sebenarnya lam bertasdid itu sebenarnya tidak ada bawaannya. Dari mana datangnya? Karena sebelumnya tanwin apabila tanwin atau nun sukun. Seperti yang antum bilang kemarin kan alazi gitu kan. Lam itu aja yang
Tapi anda memang bilang seperti itu, cuma yang anda tuntut sekarang pemahamannya. Karena antum ngaku sama tadi berarti sama-sama Bang Nopal juga. Ya, si Ulung udah berapa pekan datang. Siapa dulu? Tunda tanya. Juga. Nun sukun pada tanwin dimasukkan nun sukun pada tanwin dimasukkan langsung bunyinya ke makhraj lam karena makhraj nun dan lam berdekatan. Terus udah ada tambah kosakatanya tadi. Ada poin tambahan tadi apa penjelasan tadi apa? Alif apa kemarin kelasnya itu? Pratasin. Tes Ustaz Busami datang ke Ustaz Busami. Ustaz Busami tahu kan? Yang tinggi-tinggi. Tunjukkan Ustaz Busami ya apa? Itu sini aja dengan minta dites ya. Baik. Penjelasan kemarin kan itu ada katakan agak keliru sedikit dari apa? Agak keliru sedikit dari Bapak. Diluruskan oleh Eko tadi tapi agak kurang paham lurusannya tadi itu. Ini bahasa singkat saja. Penyebab cara baca tanwin ini adalah memasukkan bunyi nun sukun ke dalam lam secara sempurna sehingga dibaca seperti lam bertasydid. Apa beda sama yang tadi itu? Apa beda dengan penjelasan Eko tadi udah hampir betul, cuma agak ambigu dari apa? Eko tadi bilang apa? Bunyi nun tanwin pada nun pada apa bunyi nun pada tanwin dimasukkan ke dalam lam bertasydid. Sebenarnya lam tasydid pada lam itu tidak asli katanya. Ini dah bolak-balik apanya? Definisi yang pas adalah atau keterangan caranya adalah bunyi nun sukun pada tanwin itu dimasukkan ke dalam lam secara sempurna sehingga dibaca seperti lam yang bertasydid. Lah, pas itu. Kalau bertasydid sudah otomatis tidak dengung. Baru cerita ikut tadi sebenarnya lam tasydid itu tidak asli itu. Di mana datangnya? Itu definisi tadi itu. Memasukkan bunyi nun sukun pada tanwin secara sempurna ke dalam lam sehingga dibaca seperti lam bertasydid. Termasuk semuanya kan? Udah masuk kosakata tadi semuanya. Kalau tambahan dari yoga tadi, lupa terus yoga. Tambahan dari yoga tadi apa? Kenapa bisa digabung nun ke dalam lam? Karena nun dengan lam makhrajnya berdekatan. Yang mutakariban. Itu tambahannya. Kalau tambahan penjelasan dari dari yoga tadi dalam bacaan tidak akan nampak itu, tapi dalam pemahaman nampak. Di mana pemahamannya? Karena nun dengan lam berdekatan makhrajnya itu pemahaman. Tapi kalau nun sukun pada tanwin dalam dengan lam itu kan kita perhatikan awalnya qasamun karena lam setelahnya bukan karena lam tasydid setelahnya, tapi karena lam setelahnya. Sehingga digabung nun sukun tanwin itu ke dalam lam secara sempurna. Maka diperhatikan bacanya seperti lam yang bertasydid. Pertanyaan kedua. Wasyaf'i wal watr. Fa itu sifat belum ya, sifat belum. Fa itu huruf qalqalah atau tidak ulung? Tidak. Kena qalqalah.
Iya, anak sekolah kan. Nanti apa kan bunyi bacanya? Istri atas bertemu di bawah. Itu makhrajnya. Caranya, cara pengucapannya gimana? Tidak boleh gini, harus ini. Ulung udah ada lah pertanyaan soal ulung. Nanti kopi catatan sama Yoga nanti. Mau di kopi ada? Yang catatan mau di kopi itu ada? Insyaallah ada. Tapi jelas tidak di kopi itu. Nanti hitam kali kopinya nanti. Jadi fa itu adalah huruf harus mengalirkan nafas, mengalirkan suara. Maka suara nanti tidak boleh terputus ketika baca fa. Nafas juga mengalir. Wasyaf'i wal watr. Syaf ya. Kan itu udah jelaskan kemarin kan? Fa itu dan durasi pengucapannya durasi yang lama. Ya. Baik. Langsung kita ayat ke-6. Baru buka catatannya. Kalau masalah penyampaian insyaallah udah paham antum. Husnuzon kan insyaallah udah paham. Tapi tanya juga sama Eko. Ayat 6 berapa yang panjang? Antum enggak dapat meja atau ada meja? Meja cuma ada sana. Enggak. Situ ada. Ada satu lagi. Kenal Quran enggak boleh dibawa. Bang Nopro mungkin Al-Quran itu jangan di bawah lutut. Bisa di paha yang lebih rendah daripada lutut. Walaupun tidak dosa sih, cuma ada. Apa yang banyak? Pakai kaki sama juga. Pasang kakinya. Kakinya. Gitu dia. Baik. Apa yang panjang di ayat 6? Ekor dulu. Ain panjang. Kenapa panjang? Karena setelahnya ada Nyatu siapa? Nyatu siapa? ain itu setelahnya Ain fathah. Ain fathah setelahnya ada alif panjang berapa? 2. 4 boleh enggak? 4 boleh. Boleh. karena setelah dal anak huruf alif Apa? Karena setelah dal ada alif. Bukan mau minum ya. Minum mana? Tuh nak kasih minum. Oh, dah. Panjang 2 boleh, panjang 4 boleh. Kenapa? kalau panjang ini kan sepakatan misalnya baca dari awal 2 4 6 6 nggak bisa 6 enggak bisa nih. Oh, bisa. karena rata-rata hurufnya ini yang pas Rata-rata 4. 2 kenapa? huruf-huruf yang dimatikan sebelumnya itu Huruf matikan apa nih? atau diwakafkan semi'at Iya. 2 boleh, 4 boleh. Kenapa tadi? kalau 2 seperti bi'an ini ada apa ada alifnya alif apa Iya. nah, kalau 4 Bukan 4. Hah? kalau dari awal 4 ya 4 Kalau 2 beda, kalau 2 beda dari penjelasan nanti. Kalau 4 dari 4, kalau 2 dari awal 2 enggak apa-apa 4 setelahnya. Enggak apa ya?
yang antum ketahui saja. Jelas kalau ada yang diluruskan nanti atau ditambah nanti pemahaman, tambah pemahaman. Maksudnya panjang kan yang antum bilang minggu kemarin kan, kalau misalnya dibaca awalnya 2, kedua fajar, nanti konsisten setelahnya Ya. kecuali ketemu. Kenapa harus seperti itu? Kenapa tidak 2 saja ada, tidak 4 saja ada, tidak ya seperti yang untuk pahami 2 sama 4 saja. Kenapa tidak pastikan saja 2? Kalau kata antum tadi pilih salah satu yang penting konsisten. Kenapa ada pilihan seperti itu? Apa mungkin Tidak apa, mungkin apa dulu? seperti yang antum bilang Ah. mungkin ilmu apa ya, balaghah mungkin apa ya? Oh, tidak ada bukan? Ini ada hubungan, ini ada hubungan balaghah ini. Lesak itu aja. Oh, itu insyaallah. Siapa? Roland. Ya, apa pertanyaan tadi? Bi'at ujung ayat 6. Panjang berapa? Panjang 4. 2 boleh? 6? 6 tak boleh. 2 kenapa? Karena Karena tidak harus 4, tidak harus 2. Sekarang kenapa boleh 2? Kan tidak harus Ustaz bilang tadi. Kenapa boleh? Kenapa boleh dua. ya Ustaz dah bilang harus tadi kan? Kenapa boleh 2? Kenapa boleh 4? Baik. Siapa lagi yang bisa jawab? Ulung Ipung. Puja mana? Puja mana? Karena tidak ada ketetapannya sebenarnya. Ketetapan? Ya. Jadi tidak mantap, tidak mantap. Tidak ada, Maksudnya tidak mantap hatinya, tidak ada ketetapan. tidak ada hal yang baku. Kemudian kali itu harus 2 atau 3, 4 atau 6. Ya yang soalnya, kenapa boleh pilihan seperti itu? Kenapa tidak letak ya? Apa penyebabnya? Karena terdapat organisasi Mat itu apa tadi? selama ada organisasi. Setelah mat itu ada huruf yang disukunkan. Dibacanya 2, 4, 6 boleh tidak? Boleh. Nah, dia khilafiyah sama ini pilihan. 2, 4. 6 boleh. Kata orang berdua tadi sampai 4 aja. 2, 4, 6 boleh. 2, 4, 6 boleh. Kenapa? Setelah mat setelah mat ada huruf yang disukunkan. Itu dia ya. Ada huruf yang disukunkan setelah mat. Sekarang anda cerita dulu. Cerita masalah ini ya. Bi'at, kenapa tidak dipastikan 2? Kenapa tidak dipastikan 4? Kenapa tidak dipastikan 6? Sekarang anda cerita dulu. Mat yang paling pendek berapa? 2. Penyebab mat 2 rakaat apa? Enggak, salah Pak. Mat itu bukan fathah saja. Ya ada mat setelah fathah. Yang panjang itu bukan fathah saja kan? Kasroh apa kawannya? Waw sukun sebelum itu ma. Ya sukun setelahnya sebelumnya kasroh itu mat namanya mat. Jadi kenapa? Karena itu anda sudah umum bertanya tadi. Mat 2 rakaat itu kapan terjadi? Apa syarat mat 2 rakaat itu? Setelah mat tidak ada hamzah atau sukun asli. Sekarang setelah mat, matnya sekarang alif. Ya? Matnya alif sekarang. Setelah mat itu apa? Dal. Bukan hamzah ya? Dalnya sukun tidak? Tidak. Dalnya sukun atau tidak? Apa barisnya? Kasrotain. Berarti dia memenuhi syarat untuk baca 2 rakaat. Karena mat 2 rakaat apa tadi? Setelah mat tidak ada hamzah atau sukun asli atau sukun. Maka dia secara dasarnya dia boleh 2
atau setelah dasarnya dia dibaca 2 rakaat. Sekarang ketika kita berhenti dalnya diapakan? Disukunkan. Maka yang 2 tadi tidak wajib 2 rakaat lagi. Kenapa tidak wajib 2 rakaat? Karena dalnya disukunkan walaupun tidak sukun asli. Tidak wajib lagi 2 rakaat. Tapi kalau sekiranya setelah mad ada hamzah, maka wajib keluar dari rakaat. Kalau tidak ada hamzah, ada kemungkinan 1 lagi. Hurufnya sukun, sedangkan dal di sini sukun atau tidak? Tidak. Maka dia hukum asalnya 2 rakaat dia. Hanya saja di sini tidak wajib lagi 2 rakaat. Kenapa tidak wajib? Karena dalnya tidak berbaris lagi. Dia disukunkan kalau berhenti. Jadi asalnya 2 rakaat. Itu kenapa ada dibaca 2 rakaat. Kemudian kita langsung melompat 6 dulu. Mad yang wajib dibaca 2 rakaat, wajib keluar dari 2 rakaat dan dibaca 6, apa penyebabnya? Sukun asli. Mad yang wajib dibaca 6, wajib keluar dari rakaat dan dibaca 6, yang keluar dari rakaat itu adalah sukun asli. Sedangkan di sini disukunkan. Oleh karena itu dia memenuhi syarat untuk baca 6, hanya saja tidak wajib. Hanya saja tidak wajib dia. Kenapa tidak wajib? Karena dalnya bukan sukun asli, tapi disukunkan. Dia dibaca sukun dia. Karena tidak mungkin bi'adin, tidak kan? Disukunkan. Dia memenuhi syarat untuk dibaca 6 rakaat, hanya saja tidak wajib. Dia memenuhi syarat untuk baca 2, hanya saja tidak wajib 2 lagi, boleh keluar dari 2. Kemudian kenapa dibaca 4? 4 berada di perantara antara 2 dengan 6. Karena itu boleh dibaca 4 dia. Namun kebolehan tadi seperti yang disampaikan tadi, kebolehan tadi tidak sembarangan, harus konsisten. Kalau 2 dipilih dari awal, 2 sampai akhir bacaan. Ketika menutup bacaan. Misalnya seperti ini batasnya ya. Ketika antum baca Al-Quran sendiri dari awal sampai akhir, sebelum berhenti itu baca 2 rakaat. Tahu-tahunya kawan nelpon atau membalas WA, balas SMS dan lain sebagainya. Kemudian itu sudah memutuskan bacaan itu. Kemudian mau lanjutkan bacaan lagi, mau antum rubah tidak apa-apa. 4 rakaat awal mulai yang kedua tadi sampai memutus bacaan yang berikutnya. Itu apanya? Penting udah terputus bacaannya. Itu qata namanya. Qata itu memutuskan bacaan. Baik memutuskan bacaan itu menutup Al-Qur'an dan pergi makan lontong. Pergi keluar maksudnya. Atau memutuskan bacaan dengan minum. Di majelis itu juga minum dan memutus bacaan. Itu udah berbeda waktu masanya. Karena yang boleh yang tidak dianggap memutus bacaan adalah bersin. Itu Allah menakdirkan. Tapi kalau perbuatan itu yang kita yang membuat, bukan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, atau batu mungkin, tidak apa-apa, lanjutkan langsung tanpa ta'awudz. Tapi kalau minum, ngobrol, membaca SMS ataupun membalas WA atau SMS, maka itu sudah memutus bacaan. Hukumnya tadi kalau 2 dari awal 2 sampai akhir, akhirnya yang tadi ketika memutus bacaan. Awalnya tuh yang kedua, awal baru baca ta'awudz. Kalau dari awal surat ta'awudz dengan bismillah. Kalau bukan dari awal surat ta'awudz saja boleh bismillah, tapi tidak diwajibkan lagi di situ. Tapi kalau awal surat wajib. Kemudian boleh dipakai 4 rakaat dari awal untuk matnya seperti ini, atau 2 rakaat kembali, terserah. Karena tidak satu jalur dengan yang tadi lagi. Baik. Jadi apa? Kenapa 2 rakaat tadi? Karena aslinya 2 rakaat. Kenapa aslinya 2 rakaat? Setelah mat bukan hamzah, bukan sukun asli. Kemudian kenapa 6 rakaat? Karena dalnya disukunkan di situ. Memenuhi syarat untuk baca 6 rakaat, hanya saja tidak wajib. Ya. Jadi mat yang seperti ini boleh 2, boleh 4, boleh 6. Bukan dilarang 6. 2, 4, 6. Mana lebih utama? Tidak ada yang lebih utama di sini.
Ya, berdasarkan buku yang Anda baca, tidak ada yang lebih utama. Cuma para ulama mempraktekkan 4 rakaat dalam belajar tulis ini. Kalau lebih utama itu harus mendatangkan dalil. Harus ada dalil yang sharih, yang jelas dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sedangkan di sini tidak ada. Oleh karena itu, dia boleh 2, 4, 6. Hanya saja tadi konsisten, karena praktekan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dan para tabi'in dan para ulama-ulama dahulu mempraktekkan seperti itu. Kalau mereka memakai 2, mereka konsisten dari awal sampai akhir. 4 dari awal sampai akhir. 6 dari awal, 6 sampai akhir. Untuk 6 ini, ayat 6 ini 2 misalnya. Untuk ayat 6 ini 2. Maksudnya? Nah, panjang kan? Iya, yang seperti ini, kondisi apa yang seperti ini maksudnya apa? Setelah mat ada huruf yang disukunkan. Jadi analogikan ataupun dikiaskan ke kondisi mat yang lainnya. Penting setelah mat ada huruf yang disukunkan. Itu catatannya. Setelah mat ada huruf sukun. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rahim tadi boleh 2, boleh 4, boleh 6. Apapun matnya. Baik matnya waw, ya atau alif, penting ada huruf yang disukunkan setelah mat ketika berhenti. Dengan catatan apa? Huruf yang disukunkan itu satu rangkai dengan mat, satu kata dengan mat. Tidak bagian dari awal kata setelahnya. Itu catatannya. Jadi bi'at ini dia dipakai boleh 2, boleh 4, boleh 6. Hanya saja tadi apa catatannya? Kalau kita pakai 2 dari awal sekarang, 2 sampai akhir kita baca Al-Fajr di malam ini. Ya, dalam berarti. Kalau 4 dari awal 4 sampai akhir. Tapi kalau nama belajar kita acak-acak karena kita melatih semuanya. Baik. Misalnya salat maghrib misalnya. Kalau atau salat isya, pokoknya salat jahar, imam baca kalau 2 dari awal 2 sampai akhir. Contohnya seperti ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad. Itu dia sampai akhir. Kalau 4 dari awal 4 akhir sampai akhir. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Itu seterusnya. Kalau 6 dari awal 6 sampai akhir tadi. Seperti itu prakteknya. Jadi tidak melihat matnya alif atau tidak melihat apa yang disukunkan. Apakah hamzah yang disukunkan? Tapi kalau hamzah yang disukunkan maka minimal 4. Ya, kalau hamzah yang disukunkan setelah mat itu minimal 4, 6 boleh. Tapi kalau hamzah tadi dilanjutkan tidak boleh 2, tidak boleh 6. Hanya mat sedang saja 4 atau 5. Tapi kalau punya yang disukunkan itu selain hamzah, dia masuk yang kaidah tadi. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Insyaallah paham ya? Namanya apa? Arid lisukun. Tidak usah catat namanya. Itu kalau mau hafal apa juga. Arid lisukun menjadi mat cabang, dia keluar dari mat dorokat lisukun karena ada huruf yang disukunkan di situ. Baik, masih ayat 6 juga. Alam tara kaifa. Alam itu mim sukun. Mim sukun di sini dengung atau tidak dengung Pak Alius? Tidak dengung. Kalau dari yang tertulis ini apa ciri yang pasti tidak dengungnya itu? Bukan. Yang nampak di sini mimnya ini yang memastikan dia tidak dengung apa dalam yang secara nampak tertulis. Belum kita belum bicara kaidah.
Kenapa pasti mim ini tidak dengung secara penulisannya? Apa Adir? Ibunya kalau tulisan seperti ini nggak dengung Ustaz. Hmm? Ada tanda-tanda dengung. Ya, apa tanda-tanda tidak dengungnya situ? Yang menurut pemahaman apa? Minta 4 lagi dah. 4 lagi. Jilid lah. Apa? Yang nampak tertulis. Kalau ada biasanya dalam buku-buku tajwid para ulama yang muyassar itu, tajwid ringan itu, yang ringkas, biasanya mim tidak dengung cirinya seperti ini dalam Al-Quran. Apa ciri yang nampak sama Pak Adius? Mas, sebelum mensukun hanya ada. Nah, agak keliru. Apa Bang Radifan? Kenapa yakin itu tidak dengung? Secara yang tertulis, bukan kaedahnya, bukan kaedah. Mimnya tak dengung. Ya, kenapa tidak dengung? Apa cirinya di situ? Kenapa yakin tak dengung di situ selain masalah hafal kaedah? Kan baru terjemah baca Al-Quran itu tidak semua orang paham tajwid kan? Tapi ciri-cirinya bisa. Baik, ringkas saja. Kalau masih ada tanda sukun di atas mim, itu pasti mimnya tidak dengung. Ya? Hah? Kalau tasdid sudah pasti dengung. Kalau ada tanda sukun, ada tanda sukun di atas mim, tanda sukun seperti ini, pasti mimnya tidak dibaca dengung. Maksudnya tidak baca dengung apa? Tidak ada, bukan hukum dengung di situ, tapi bawaan aslinya ya. Bawaan asli mim ya. Maksudnya apa? Tidak ada dengung. Lihat, kalau mim sukun bertemu dengan mim pasti tidak ada dengung, tidak ada sukunnya. Mim sukun bertemu ba pasti tidak ada tanda sukun di atas mim. Karena tanda pertanyaan pertama tadi apa? Apa yang meyakinkan Pak Adius itu tidak dengung? Ada tanda sukun di atas mim. Itu pasti tidak dengung. Pasti tidak dengung. Nah, sekarang baru pertanyaan secara kaidah. Secara kaidahnya kenapa tidak dengung itu Pak Adius? Secara kaidah fikihnya. Nah, nggak ada tanda-tanda dengung. Ya, apa tanda-tandanya secara kaidahnya? Tidak ada tanwin. Tidak ada hubungan tanwin. Tidak ada hubungan dengan tanwin. Dengung pada mim tidak ada hubungan dengan tanwin. Kalau tanwin itu nun, Pak. Karena itu tadi qasamul li hijr, kenapa disebut nun tadi? Karena tanwin mengandung di ujungnya ada nun sukun. Jadi tanwin itu berhubungan dengan sukun. Sekarang apa tadi? Allati lam yukhlaq mithluha fil alam tara kaifa. Kenapa tidak dengung pada mim? Tidak ada kaitan dengan tanwin lagi. Memang ada tanwin, hubungan dengan tanwin di situ. Secara kaidahnya. Tadi secara penulisannya adanya tanda sukun di atas mim. Udah pasti tidak dengung itu. Cuma kalau secara kaidah tajwidnya, kenapa tidak dengung? Tidak ada tanda-tanda. Apa tanda-tandanya, Pak? Bisa mengungkapkan. Tidak bisa mengungkapkan dengan bahasa dengan kata-kata itu. Ulung. Kenapa mim tidak dengung? Yakin tidak dengung? Atau tidak sepakat ulung itu tidak dengung? Yakin dengung? Yakin tidak dengung. Kenapa tidak dengung? Karena setelah mim tidak bertemu mim coba. Itu udah sebut tadi ya? Udah sebut tadi Pak Alius? Udah sebut tadi. Udah enggak? Tadi sebut enggak? Memang enggak. Kalau dia setelah mim itu ada mim dan ba, pasti di atas mim tidak ada sukun. Berarti itu apa? Itu tadi. Berarti itu dengung. Selainnya tidak dengung. Jadi mim sukun, kalau secara tertulis tidak dengung apa? Adanya tanda sukun. Kalau secara kaidah apa? Bertemunya mim sukun dengan selain mim dan ba, maka tidak dengung. Itu dia. Jadi kalau bertemu yang dua huruf tadi, dengung dia. Kalau bertemu selainnya, kalau bertemu dua tadi, dengung. Kalau selainnya,
Tidak dengung. Berapa selainnya? Banyak. Mantap jawaban ringkas itu. Banyak, penting banyak lah itu. Berapa huruf hijaiyah semuanya? 28 yang dibaca, yang berhak berbaris kan 28. Ya. Ya. Alif tidak berhak berbaris. Kalau lam alif udah ada lam di situ, ada alif di situ. Ya, hamzah itu. Ya, hamzah akan berbaris nanti. 28. Keluarkan alif, keluarkan lam alif. 28 jadinya. 28 itu kurang 2 26. Maka huruf nun sukun, mim sukun akan bertemu dengan 26 huruf, maka tidak dengung ya. Daripada menghafal 26 huruf, apa yang 2 tadi? Nun mim sukun akan bertemu akan dibaca dengung kalau bertemu dengan mim dan ba. Kalau selainnya, nah pakai selain aja lah. Selain dari 2 itu tidak dengung. Itu secara kaidahnya. Sekarang secara prakteknya lagi. Tadi kaidah ya, secara tulis sudah. Secara tertulis mim tak dengung kapan? Adanya tanda sukun di mim. Secara kaidah apa? Mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Secara praktek lagi kita pelajari. Prakteknya bagaimana? Mim sukun itu dia punya sifat mengalirkan suara tapi tidak banyak. Menahan suara tapi tidak total. Maksudnya apa? Dia sedang dalam durasi pengucapannya. Maka itu tidak boleh lam itu cepat betul. Alam tarokai. Nah, jadi pantul dia. Atau terlalu lama jadi dengung dia. Alam tarokai fa fa'ala rabbuka bi'ad. Karena itu tidak boleh cepat, tidak boleh lambat kali. Maka dia durasi sedang dia. Kalau dalam masalah sifat nanti akan kita pelajari, kita akan sebutkan namanya nanti. Maka durasi pengucapan mim itu ada durasinya. Alam taro kaifa. Coba. Alam taro kaifa. Apa larang tadi? Tidak boleh cepat. Cepat seperti ini bacanya. Alam taro kaifa. Cepat ya, mantul, jangan tiru. Alam itu cepat, mantul dia. Atau terlalu lambat, jadi dengung dia. Alam taro kaifa. Maka dia antara cepat dengan lambat. Maka itu durasinya sedang. Alam taro kaifa. Alam taro kaifa. Belum. Alam taro kaifa. Alam taro kaifa. Alam ta. Belum. Lam ta. Itu dia. Alam taro kaifa. Maka dalam bacaan Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau tidak agak mantul dia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mantul dia nanti. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mantul semuanya. Ashabil fil. Alam yaj'al kay. Itu mantul ya. Maka dia alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu dia. Maka itu cara prakteknya. Untuk mimnya ada 3 catatan tadi Pak. Catatan pertama tadi bentuk dalam penulisannya. Kenapa nak dengung? Ada tanda sukun di atas mim. Secara kaidahnya mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Secara prakteknya itu tadi praktek tadi. Apa cara prakteknya? Tidak terlalu cepat melepaskan dari makhrajnya, tidak terlalu lambat. Jadi sedang dia. Durasinya durasi sedang. Baik. Kita pindah ke huruf yang berikutnya. Taro kaifa. Ta itu huruf tipis. Ta itu makhrajnya di mana? Milki. Ujung lisan di belakang di atas. Tapi yang belakang itu adalah bukan di atasnya. Tapi hampir ke ujung tapi tidak sampai keluar. Beda ta dengan sa itu. Kalau ta ujung lisan juga udah ke hampir ke ujung, udah ke ujung dia.
keluar dia. Pengucapan sa itu kata dalam keterangan kitab Hidayatul Qori, pengucapan sa, zal dengan dha, ujung lisan harus keluar, tapi sedikit. Ya, pakai ada tapinya. Harus keluar, tapi sedikit. Tidak boleh tidak keluar. Ta. Kalau tidak keluar dia jadi ta dia. Angkat sedikit ke atas jadi ta dia. Ta. Kalau ta keluarkan tidak. Sa. Ya, samudu. Ini dia istilahnya nanti ada. Misluha. Kalau ta bagaimana? Masuk ke dalam sedikit tapi tidak diangkat kali ke atas. Anggap ini gigi, ini gigi seri. Kalau ta di sini, keluar tidak. Kalau ta di mana? Angkat. Nah itu ta. Jangan di sini lagi. Ta ini ta orang Aceh. Ta orang Aceh kan? Ta orang Bali. Teman-teman kan teman-teman. Kalau orang barat agak banyak hamasnya kan? Internasional gitu. Baik. Maka kalau ta itu dia, karena tidak ada angin sedikit ta. At-ta. Taro. Yang salah apa? Taro salah. Dia ta. Kecil ya. Di mana posisinya ujung lisan? Di belakang gigi atas, tapi dia bukan di atasnya, tapi hampir ke ujung. Hanya saja tidak keluar. Beda dengan sa tadi apa? Kalau sa ujung lisan keluar, harus keluar, tapi sedikit. Harus keluar ujung lisan, tapi sedikit, ditekankan ke ujung gigi atas. Maka ta di situ. Jangan tanya taman-taman di surga, ya. Taman-taman di surga. Coba catat. Tanya taman-taman di surga. Itulah itu teman-teman. Teman-teman. Dia tidak sampai keluar dari gigi. Ya. Dan dia fathah. Ta. Jangan to. Kenapa bisa berubah jadi to nanti? Karena ro setelahnya. Cak. Ta. 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 Taro. Jangan toro nanti. Alam toro kai. Ta tipis ya. Aman. Kemudian ro. Ro tebal tipis. Ro tebal. Kenapa tebal? Karena fathah. Penyebab ro tebal sudah kita bahas ya. Udah semuanya. Udah. Kan 8 secara umum kan. Siapa yang menyebutkan sekarang? Kan udah. Kita belajar sambil ulangan. Bukan ngulang, tapi ulangan. Kalau ngulang anak terangkan lagi. Baik, daripada apa kita dikatakan penyebab roti tipis belum kan? Nah, sekarang roti tipis lagi. Hafal yang tipis ini, maka yang tebal nanti insyaallah bisa hafal. Dengan catatan hafal tipis nanti ya. Syarat ro dibaca tipis. Syarat ro dibaca tipis. Syarat ro dibaca tipis. Tipis. Tipis pula. Tipis itu lawannya apa? Tebal. Maka kalau apa yang kita sebutkan nanti, walaupun yang tebal hafal yang panjang itu, hafal yang tipis ini, maka lawan dari ini tebal ya. Aman kan? Tidak banyak-banyak kita ngapal nanti. Pertama, ro berharokat. Ro itu judul ya, bukan poinnya itu. Pertama ro berharokat. Buat komanya atau titik 2. Titik 2 lebih tepat. Ya. Ro yang berharokat kasroh. Ro yang berharokat kasroh.
Lawannya apa? Fathah dan dhammah. Nah, kan ada apa langsung? Enggak usah tulis lawannya situ. Fathah dan dhammah. Ada nyebut tasdid di situ? Enggak peduli tasdidnya. Ya, ro kasroh, enggak peduli tasdidnya. Penting dia apa? Penting dia kasroh, maka dia tipis dia. Apa contohnya? Syarri, min syarri. Tasdid dia kan? Penting catatannya apa tadi? Kasroh. Dia langsung tipis dia. Tidak ada tibal tipis itu, langsung tipis ya. Kedua, udah jam 10. Hah? 19. Masih lama lagi kan dari jam itu. Baik. Kedua, waqf pada ro. Tujuh dulu ya, belum poinnya. Waqf pada ro. A atau satu terserah. Waqaf pada ro sebelumnya huruf barokat kasroh. Langsung setelah kasroh itu ro ya maksudnya. Waqaf pada ro sebelumnya huruf barokat kasroh. Apapun yang saya buat situ. Itu saya udah pasti itu. Waqaf pada ro sebelumnya kasroh. Penjelasan anak-anak apa? Apapun hurufnya, penting kasroh dia. Yang sebelum ro itu, maka ro-nya menjadi tipis, ya. Apapun enggak usah buat itu, penting pemahamannya. Udah pasti di situ. Ro, waqaf pada ro sebelumnya huruf harokat kasroh. Pahami di situ. Kalau tidak ada menulis pengecualian huruf apanya, jangan dibahas. Apapun hurufnya itu pemahaman itu. Ya. B. Waqaf pada ro sebelumnya ya sukun. Titik di situ. Jangan koma. Kalau koma nambah nanti bahasanya. Titik. Hah? Waqaf pada ro sebelumnya huruf ya sukun. Titik. Jangan koma. Masih poinnya. Enggak, ya masih nomor apa tadi? Kan waqaf judulnya waqaf pada ro. Nomor A ini tadi apa? Waqaf pada ro sebelumnya kasroh. B waqaf pada ro sebelumnya ya sukun titik. Jangan koma. Kenapa pakai titik? Kepastian. Apapun huruf sebelumnya, apapun baris sebelum ya sukun itu, penting dia ya sukun. Biasanya kalau sebelumnya ya sukun biasanya dalam Al-Quran fathah atau dhammah, fathah atau kasroh. Ya, berarti dia khair, ghair, dhair, kan dot ya, dhair, jangan dhair, jangan dhair, ya, basir, orangnya tipis itu. Dia apapun, karena itu pakai titik tadi. Waqaf pada ro sebelumnya ya sukun titik, udah hukum pasti itu, tidak ada yang lain, tidak ada pengecualiannya. C. Waqaf pada ro sebelumnya huruf sukun. Tidak usah selain ya buat, karena ya udah ada di atas kan. Waqaf pada ro sebelumnya huruf sukun. Udah pahamnya lah selain ya itu. Tidak usah selain ya buat situ. Pemborosan kata. Kan memang juga tinta nanti. Sebelumnya kasroh. Waqaf pada ro sebelumnya sukun. Sebelumnya lagi huruf barokat kasroh. Dua sebelumnya ya. Waqaf pada ro sebelum ro itu sukun. Sebelumnya lagi kasroh. Contohnya apa? Contohnya apa? Hijr. Ini ya. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Rohnya tipis, ya. Maka selain yang tiga tadi, tebal, enggak usah hafal yang lain.
Selain 3 tadi, selain yang poin A tadi, selain poin B tadi, selain poin C tadi. Maka terbalik. Iya. Ya. Kalau selain yang B tadi tidak ada selainnya, karena ya sukun sebelumnya. Udah pastikan ya sukun sebelumnya. Baik. Tiga. Tiga, huruf ro sukun di pertengahan. Kalau tadi kan nomor 2 kan wakaf tadi. Sekarang huruf ro sukun. Ro sukun ya. Atau kalau pengen jelas ro sukun asli di tengah. Ro sukun asli di pertengahan. Akan dibaca tipis jika memenuhi syarat sebagai berikut. Ini bukan pilihan ya, tapi ro sukun asli di pertengahan akan dibaca tipis jika memenuhi syarat sebagai berikut. Memenuhi apa? Berarti syarat akan disebutkan berikut harus seperti ini, tidak boleh gugur salah satunya. Itu maksudnya. Satu. Ya pernah. Langsung satu, ro-nya memang sukun asli. Ro-nya memang sukun asli. Ini selonjor ya. Oh, capek ya. Ro-nya memang sukun asli. Dua, sebelum ro sukun huruf berharokat kasroh. Sebelum ro sukun huruf berharokat kasroh. Tiga, kasroh yang sebelum ro tadi asli. Kasroh yang sebelum ro yang nomor 2 tadi. Kasroh yang sebelum ro tadi asli. Maksudnya apa? Kasrohnya asli. Nomor 4. Maksudnya kasro yang sebelum tadi asli berarti ada yang tidak berharokat. Nah, nanti ada jelaskan. Nanti coba campur nanti pemahaman tuh. Nanti ada jelaskan. Ada syarahnya nanti. Kasroh sebelum ro tadi asli. 4. Setelah ro bukan salah satu dari huruf isti'la yang 7. Apa huruf isti'la yang 7? Khussadaq tingkil. Ya. Setelah ro bukan salah satu dari huruf isti'la yang 7. Apa istilah yang 7? Kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dha. Ya, khussadaq tingkil. Ulang lagi. Kha, sad, dad, pakai titik, dad, ghain, kalau tanggalin nanti. To tu nak titik. Kemudian qaf, dha. Dah 7. Apa? Kha, sad, sad dah.
khussa dagtin qiyub 7. Apa dhona qiyub dha terakhir. Baik. Ustaz, kita pengen tahu tentang ra, tentang bahasa sini. Pengen tentang ra tebal dan tipis. Ini saya jelaskan, catatlah. Tolong Ustaz masuk ke Facebook. Ini Facebook nih. Karena kita mau menyampaikan pada anak didik. Oh, maksudnya masukkan ke Facebook. Udah ada dulu kalau tidak salah ya. Nantilah kalau ada kesempatan untuk Ibu Fatia Najwa. Baik. Syarat kelima. Syarat yang tadi juga, sambungan tadi juga. Kelima, poin 1 sampai poin 4 tadi terdapat dalam satu kata. Maksudnya apa? Ro sukun, kasroh sebelumnya itu, kemudian huruf yang bukan salah satu huruf isti'la setelahnya tadi, itu dalam satu kata dia. Dalam satu kata. Satu kata dia. Ya. Sebelum anda jelaskan, paham tak itu? Kalau udah paham tak, anda jelaskan lagi. Yang catatan ro sukun di pertengahan tadi. Nggak, itu sudah salah namanya itu. Nggak, dari catatan tadi paham tak? Kemarin anak ngajar sama ibu itu juga anak tanya, paham tak? Ini agak unggul, agak ada lebih lah bapak semuanya. Kalau semalam anda saya jelaskan ibu, tidak boleh catat. Ya, maksudnya apa? Anda sebutkan tadi poin tadi yang dari rokat tadi, Anda sebutkan sekarang, tapi tidak boleh catat langsung itu. Nanti terakhir Anda tanya pemahamannya, baru catat. Sekarang udah Anda diktekan, kan lebih manja maksudnya. Lebih manja maksudnya. Dari ya sukun asli tadi, paham tak? Judulnya apa? Coba baca yang poin ketiga tadi. Ro sukun dan pertengahan, ro sukun aslinya. Ro sukun asli. Atau tidak apa-apa lah, karena di syaratnya ada asli tadi ya. Ro sukun di pertengahan akan dibaca tipis jika memenuhi syarat. Kalau memenuhi apa maksudnya? Harus kelimanya harus ada syarat itu. Paham? Tidak boleh gugur salah satu. Kalau gugur salah satunya, maka itu lawannya. Maksudnya apa? Ro sukun asli udah pasti, karena itu yang kita bahas. Yang kedua apa? Huruf sebelum ro berakhir kasroh. Kalau fathah dhammah udah pasti tebal dia. Kemudian kasrohnya sebelum itu asli. Bagaimana membuktikan asli tidak asli? Itu harus ditingkatkan ilmu kita. Harus meningkat. Apa maksud meningkat itu? Kalau salah solusi yang tercanggihnya adalah belajar bahasa Arab. Itu tercanggihnya itu. Tapi kalau tidak sanggup belajar bahasa Arab, ya belajar terus tajwid ini. Paham itu? Ini asli tidak asli. Baik, contohnya tidak asli itu. Anda lihat ya. Contoh tidak asli kasroh itu. Soal fajar ini juga nanti akan kita temui nanti insyaallah. Ayat ke-28 soal Al-Fajr, lihat. Ayat ke-28. Irji'i. Ini nampak kasrohnya? Tapi dibaca kasroh kan? Ro-nya sukun asli. Hamzah wasalnya bagian dari tambahan bagian dari untuk ro. Berarti satu kata dia kan? Kasrohnya tidak asli salahnya.
Kan itu dia tebal. Irji'i. Kenapa tebal? Berlawanan dengan syarat yang ketiga tadi. Syarat ketiga apa tadi? Kasrohnya harus asli. Sedangkan ini palsu. Ya, karena nampak kasrohnya. Didatangkan kasroh karena dimulai dari Syria. Karena itu dia asli. Irji'i, maka ini tebal dia. Irji'i. Perlawanan dari syarat yang ke apa tadi? Baik. Syarat keempat apa? Setelahnya huruf salah satu huruf, bukan salah satu dari huruf istilah. Contohnya di surah Al-Fajr ini juga. Surah Al-Fajr ayat ke berapa ya? Ayat ke-14. Ada mirsad itu rohnya sukun. Sebelumnya apa? Kasroh, asli kasroh, nampak. Tak palsu lagi. Setelahnya sad. Nah, maka dia tebal itu. Karena huruf rasul salah satu dari huruf yang 7. Maka dia mirsad. Ya, tebal dia, jangan mirsad. Tapi mirsad. Kenapa harus tebal? Rasulullah baca seperti itu. Payah pula. Kenapa harus tebal kalau huruf tebal setelahnya? Tidak ada keterangan tajwid lagi. Kalau ada penjelasan memudahkan oleh para ulama adalah karena agak berat lisannya orang Arab jika membaca roh dan setelahnya huruf tebal yang 7 tadi agak berat, thaqil berat. Karena itu langsung saja tebal. Mirsad. Ya? Apa syarat apa yang di ukur sini? Syarat keempat. Ya? Baik. Yang kelima apa tadi? Terdapat dalam satu kata. Contohnya yang lain. Buka surat surat Al-Jin buka. Itu yang hafal bagi anak. Yang dengan jadikan contoh itu. Surat Al-Jin itu halaman 573. Ayat paling bawah 3 baris terakhir. 27. Ya, illa man yartada. Ni di situ, kasrah di situ tidak asli. Itu sebenarnya dalam bahasa Arab man, illa man, kecuali bagi siapa irtada, orang yang terpilih, yang diridai. Minar rasul, dari para malaikat. Rasul itu malaikat ya. Illa man irtada, kecuali dari orang-orang yang itu artinya. Jadi man itu aslinya adalah sukun. Sedangkan di sini buat kasroh, maka kasroh di sini tidak asli. Melawan poin yang kelima. Kelima tadi apa? Rohnya sukun. Udah sukun rohnya di sini. Sukun. Setelahnya huruf apa? Kasroh. Setelahnya kasroh. Ngikut pula nah. Setelah huruf apa di sini? Ta. Ta bukan salah satu dari huruf yang 7. Sebelumnya apa? Kasroh. Udah memenuhi syarat nomor 2 ada penuhinya. Udah. Syarat ketiga? Apa syarat ketiga? Rohnya tidak asli. Kasrohnya tidak asli. Tunggu kemudian apa lagi yang diingkarinya? Yang dilanggarnya? Syarat kelima. Jadi syarat ketiga dan syarat kelima tidak terpenuhi dia. Ketiga apa tadi? Asli kasrohnya. Sedang sini asli tidak? Tidak asli. Kemudian tidak satu kata lagi dia. Ya. Kalau yang surah Al-Fajr tadi apa? Tak satu kata dia, namun tidak asli dia. Ya. Maka dia di sini illa man yartadha. Ya. Banyak di Al-Quran, banyak, bukan hukum khusus ini. Banyak kondisi Al-Quran seperti ini.
Cuma catatan bagi antum dan catatan yang anda jumpai selama ini, antara kasroh tidak asli dengan ro sukunnya itu biasanya dibatasi dengan hamzah wasal. Biasanya dibatasi karena itu memudahkan untuk ilmu praktisnya. Tapi kalau ilmu yang canggihnya tadi, belajar bahasa Arab insya Allah tahu. Kalau belum sempat lagi belajar bahasa Arab, ini cirinya. Biasanya antara kasroh tidak asli itu dengan ro sukunnya dibatasi dengan hamzah wasal biasanya. Satu kata itu seperti apa? Satu kata itu. Satu kata maksudnya apa? Kalau di Al-Fajr kan jadi satu kata. Di Ilana Kadung tidak satu kata. Tidak satu kata. Satu kata itu seperti apa? Satu kata banyak, itu banyak apa namanya contohnya itu. Penting nampak ro sukun sebelumnya kasroh, tertulis kasroh itu dan menyambung dia. Itu sudah satu kata itu. Menyambung dia, satu kata dia. Kalau bagaimana memastikan satu kata tidak satu kata? Kunci pastinya adalah belajar syarat. Gitu ya. Karena kalau menunjukkan rasam-rasam itu nanti itu tinggi ilmunya itu. Itu berapa SKS pula kuliah para ustaz-ustaz di ulumul Quran itu. Itu ilmu rasam ya. Ilmu rasam itu ada ilmunya juga. Rasam itu ilmu penulisan Al-Quran, gaya penulisan Al-Quran. Karena gaya penulisan Al-Quran berbeda dengan gaya penulisan bahasa Arab. Kan itu rasam Utsmani. Rasam Utsmani, gaya penulisan Al-Quran yang dicetuskan oleh pada zaman Utsman bin Affan. Karena itu rasam Utsmani namanya. Rasam yang ada di dunia sekarang rasam Utsmani. Tidak ada rasam yang lain, tidak ada. Karena rasam yang lain sudah dihapus, sudah dikuburkan ataupun sudah dibakar malah di zamannya Utsman bin Affan untuk menyeragamkan Al-Quran. Karena itu disahkan hanya 7 atau 10 qiraah dalam pada zaman Utsman bin Affan. Dan sampai ke kita adalah riwayat Kufah, riwayat Hafs ya. Kufah itu ada beberapa macam juga. Baik. Itu dia. Jadi ro sukun yang asli tadi akan dibaca tipis jika memenuhi syarat yang 5 syarat tadi. Kalau nak mau dikatakan 5 syarat, 4 syarat lah. Syarat yang kelima, yang pertama tadi tidak dianggap karena memang itu yang kita bahas maksudnya. Kalau dalam buku tajwid 4. Nomor 2 itu langsung nomor 2. Jadi nomor 1 itu untuk tambahan saja, untuk penegasan saja. Ro-nya memang sukun. Memang nampak sukun aslinya. Syarat yang kedua sebelum ro sukun tadi apa? Kasroh. Syarat ketiga apa? Kasroh itu asli. Syarat keempat apa? Setelah ro sukun bukan salah satu huruf isti'la. Syarat kelima apa? Ke-4 poin tadi atau ke-3 poin yang pertama tadi satu kata dia. Ada yang contoh yang tidak satu kata yang setelahnya ya. Surat Nuh sebelum Al-Jin tadi. Ayat 1 surat Nuh, belakang Al-Jin tadi. Belakang Al-Jin, surat Al-Jin ya. Surat Nuh yang pertama. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir. Rohnya sukun? Sukun. Sebelumnya kasrah? Kasrah. Setelahnya huruf isti'la. Tapi huruf isti'la itu tidak satu kata dengan roh lagi. Maka rohnya akan tetap dibaca tipis, bukan tebal dia. Seharusnya tebal kan? Ya seharusnya tebal. Ya enggak? Seharusnya tebal enggak? Karena kalau syarat nomor 4 tadi apa? Kalau tipis, salah satu bukan setelahnya bukan huruf isti'la. Sedangkan di sini huruf isti'la, tapi tidak satu kata dia. Tidak satu kata apa? Seharusnya dibaca tebal juga dia seharusnya. Karena huruf setelah roh tebal. Kalau setelahnya tebal setelah huruf isti'la, maka dia tebal seharusnya. Tapi huruf tebal itu tidak satu kata dengan ro, maka ro tetap dibaca
Kalau tetap baca tipis. Kenapa tipis? Karena huruf tebal setelah itu bukan satu kata dia, tidak ngaruh dari situ. Maka anzir tetap dibaca tipis, bukan tebal. Kemudian surah Al-Insan juga buka. Al-Insan kalau tidak salah ya. Al-Insan atau surah apa ya? Oh, bukan surah Al-Insan, surah apa ya? Baik, itu aja contoh, bukan soal insan. Insan contoh yang lain itu. Baik, itu syarat roh dibaca tipis. Maka lawan dari yang ketika berbaris, ketika wakaf, ketika sukun asli tadi, maka lawannya itu tebal. Lebih baik hafal yang tipis ini pada yang tebal. Kalau pokoknya yang tebal itu tadi, lawan dari itu adalah tebal semua. Bagaimana cara menebalkan itu nanti. Bagaimana itu dalam masalah sifat kita bahas nanti. Penting tidak ada yang menebal itu tidak ada kaitan dengan bibir. Tebal tipisnya roh tadi tidak dipengaruhi oleh bibir. Apa yang pengaruhi? Karena itu anda buat status di Facebook tadi. Karena ada guru yang memaksakan muridnya untuk menyongkan bibir ketika tebal. Udah betul muridnya tebal bunyi rohnya, tapi karena bunyi huruf tebalnya, karena dominan lidah, diharuskan murid angkat bibir sedikit. Salah. Ya, tebal tipisnya huruf tidak ada identiknya, tidak ada kaitannya dengan bibir. Tapi kaitannya dengan apa? Dengan lisan. Apalagi huruf kho dengan ghain. Tambah ada dengan bibir lagi. Kho dengan ghain apa? Dalam. Kha. Jangan kho. Sa jangan so. Ashabil fil. Ashab. Maka itu ketegasan, bukan penegasan Anda sebenarnya. Dalam buku Hidayatul Qori juga dikatakan seperti itu. Dalam buku ini yang Anda buka sekarang, buku Al-Bayan fi Ilmi Tajwid Tajwid Al-Quran, ini juga dijelaskan bahwasanya huruf-huruf tebal, tafkhim dan tarqiq dari tebal dan tipis huruf tidak ada kaitannya dengan bibir. Tipis pun huruf bukan karena bibirnya. Tebal pun huruf bukan karena bibirnya tebal, menebalkannya. Tapi bibirnya tebal itu lain hal nanti. Bibirnya tebal itu lain hal nanti. Tapi tebalnya huruf bukan karena bibir. Tipisnya huruf bukan karena ringannya bibir, bukan, tapi ada lidahnya. Itu ketegasan. Apa itu catat apa sebagai peringatan dulu untuk catatan. Tebal tipisnya huruf kalau dalam bahasa tajwid, tafkhim dan tarqiqnya huruf bukan dipengaruhi oleh bibir. Itu ketegasan. Nanti kalau ada orang mengharuskan antum nanti kalau berguru nanti, karena guru perbanyak aja guru. Tapi kalau guru itu menyuruh antum naikkan bibir ketika menebalkan huruf, maka pastikan salah guru itu. Dalam poin itu ya, jangan disalahkan semua tajwidnya. Dalam poin itu guru itu salah. Karena anak mendapatkan orang yang tipis bibirnya, disuruh menebalkan huruf dengan bibir, apa ya? Bibirnya tipis. Mau menyangkan bibirnya apa ya kan? Kemudian catatan kepastian untuk antum, bibir yang monyong dalam baca Al-Quran ada 3 kondisi. Pertama ketika dhammah, kedua ketika waw, dan ini yang banyak. Yang ketiga ini cuma satu dalam Al-Quran, ismam. Ya, ismam itu nanti la ta'manna. Monyong bibir ya. Bacaan khusus di surat Yusuf. 2 yang pertama itu yang paling banyak. Dhammah, kemudian ketika waw. Selainnya bibir tidak boleh monyong. Huruf
Dhammah apa maksudnya? Seluruh huruf yang berharokat dhammah. Monyong, kalau kurang monyong jadi o dia. Ca, u, tu, su. Jangan langsung jurungan lidahnya. Su. Nah, su ya. Jangan langsung su, tapi su. Ada menurun su. Kemudian apa? Apa lagi? Ju, ju, hu, zu. Salah. Habis khu apa? Habis khu apa? Khu. Habis khu apa? Ya du lah. Du. Dadi du. Ya. Apalagi zu. Jangan langsung monyong bibir. Zu. Salah, itu tebal tadi. A'udzu billah. Tebal kan? Mundur sedikit. Sedikit saja, jangan banyak. Kalau banyak, a'udzu billah. Mundur sedikit. A'udzu billah. Mindarkan dhammah ain saja. A'udzu billah. Dan a'udzu billah. Payah nanti. Zu. Karena itu tarik dikit. Za. Zu. Habis zu apa? Ru. Aku monyong ya. Zu. Apa? Su. Apa lagi? Shu. Su. Du. Nah, itu susah banyak. Ya, penting monyong dia. Monyong bibir. Monyongnya bukan monyong kelopak bunga. Ya. Kelopak bunga nampak su. Ya. Nampak itu? Su. Ngembang kelopak bunga su. Salah. Terbebannya pipi antum nanti. Su payah nanti. Apalagi ada orang apa? Watini wa zaitun. Waktu di sini coba. Bisa enggak bengkak-bengkakan dia? Ada bola ada ulung. Waktu risin coba. Enggak nampak bola pingpongnya. Aman. Yang salah seperti ini. Waktu risi ini tu. Ni ya. Ini banyak kelepak bunga. Ini bengkak juga. Waktu risinin. Huruf salah satu ada satu pun huruf yang keluar dari pipi. Ya. Pipi tidak ikut. Apalagi jidat. Apanya? Ada orang memaksa-maksa. Karena itu arti tajwid apa? Tajwid apa? Mengeluarkan huruf dari makhrajnya dengan memberikan pada setiap huruf hak dan mustahaknya, dikatakan oleh para ulama, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa meremehkan. Berlebih-lebihan apa maksudnya? Tapi wajahnya memerah. Jidatnya kerunyut ketika baca Al-Qur'an. Jadi capek baca Al-Qur'an itu. Kemudian yang pipi ini ada. Kalau goyang itu lain itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu. Anak tahfiz banyak kena itu ya. Tapi kalau bisa usahakan dengan ada di YouTube itu anak dari Turki ada gini ya. Kalau bisa dihindarkan. Karena agak mirip dengan baca kitab suci dari agama lain. Yahudi membaca Taurat dengan buku-buku kemadan dripping ya. Tidak apa kan agama Yahudi di Indonesia tidak ada. Kalau agama lain takut kena undang-undang nanti. Kalau Yahudi tidak ada agama tidak diakui di Indonesia kan. Bisa dikatakan agama sesat di Indonesia. Kalau ada Yahudi di sini ya. Karena Yahudi tidak diakui di Indonesia. Kalau di Turki ada Yahudi, mungkin ada melihat seperti itu. Mudah-mudahan kita bukan menuduh orang yang tahfiz itu Yahudi, itu bukan. Cuma kalau bisa kita dihindarkan. Karena Al-Quran itu jangan digoyang-goyang. Enjoy ya, sakinah aja, santai. Baik. Jadi yang domah tadi apa? Yang monyong bibir apa? Ketika wow apapun harokat wow pasti monyong duluan. Kalau kurang monyong salah.
Ya, apa dimanapun jumpa waw nanti, waw ya, dan atau lin, waw sukun sebelumnya fathah, maka dia monyong bibirnya. Maliki yaumiddin, monyong bibir. Kalau kurang monyong jadi maliki yaumiddin. Kurang monyong dia. Dengung pun harus monyong juga. Maksudnya tanwin ketemu. Hanya saja apa? Tidak tertekan bibir ketika mendengungkan tanwin ketemu waw. Contohnya apa? Wa walidiu, bibir monyong, tapi ada ke hidung sedikit. Wa walidiu wa ma walad. Berbedanya dengan tasdid apa? Kalau tasdid diketatkan tidak boleh hidung keluar. Contohnya apa? Soal Fajr, soal Balad juga kalau tidak salah. Soal Balad yang waw tasdid ada? Tidak ada ya? Atau aduwwul lakum juga, aduwwul lakum, ya, quwwatun, tekan dia, tapi tetap suara mengalir. Tapi kalau dengung tadi tetap monyong juga seperti waw tasdid tadi, hanya saja tidak tertekan. Wa walidiu, hidung keluar. Wa walidiu wa ma walad. Kalau kurang monyong bibir jadi hidung terlalu maksimal, hidung tak boleh. Wa walidiu, hidung sengok tak boleh. Sengok kali tak boleh karena dia memasukkan nun sukun pada tanwin dengan tidak sempurna ke dalam waw. Karena itu monyongkan bibir tapi punya hidung. Wa walidiu wa ma walad. Baik. Itu catatan, itu tambahan ekstra ilmunya ya. Bibir monyong hanya itu. Selain itu tidak boleh monyong bibir. Selain itu, selain 3 kondisi tadi, bibir tidak boleh monyong. Udah jam berapa? 10 kurang 10. Baik. Ada yang pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Baik, kita baca yang ayat 6 ini ya. Kita baru sampai ro ya. Apalah. Alam A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa satu kita baca ya. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Itu tipis ya, boleh tebal kan? Kita langsung praktek ayat 5. Ini dia boleh tipis tebal. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Jangan qasamul. Dhammah monyong bibir. Ketika lamnya tak boleh monyong bibir. Ketika lam tadi ya. Lihat sini dulu. Baru lihat Al-Qur'annya. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Coba baca. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Baik, masih ada yang akan kita jelaskan di ayat 6 nanti pekan depan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk bersuara kembali. Libur ada ya, libur lebaran haji tidak ada. Ahad kita libur insyaallah. Ahad kita libur. Ya, libur. Baik, mudah-mudahan ada faedahnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.